Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa lagi, yuk kita belajar lagi ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS materi kelas 7 ya, yaitu konektivitas antar ruang dan antar waktu. Silakan untuk disimak ya. Bab 1, keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. A. Konektivitas antar ruang dan antar waktu. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah di mana tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep tentang ruang, ada ruang absolut, ada ruang relatif, dan ruang relasional. Distribusi ruang atau spatial distribution adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Pola ruang atau spatial pattern adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Fenomena waktu dapat dilihat dari hal berikut. Yang pertama, peristiwa siang dan malam. B. Perbedaan waktu. C. Fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari dan adanya pergantian musim. Ruang menjadi tempat interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. 3 konsep terjadi interaksi di antar wilayah ya. 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. A. Adanya kesempatan antara atau intervening opportunities. B. Saling melengkapi atau complementary. Dan C. Kemudahan transfer atau transferability. B. Kondisi geografis Indonesia. Kita lihat di sini ada gambar peta Indonesia. Apa itu yang dimaksud dengan peta? Ya. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat di atas ya, atau sering kita sebut dengan gambar permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala ya. Jadi di sini ada skala. Kemudian dari beberapa peta yang ada, kemudian disusun ya, menjadi satu kesatuan, baik dijilid maupun tidak, itu akan menjadi atlas. Ya. Jadi atlas adalah kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Ya.
Jadi kumpulan-kumpulan peta tadi disusun dalam bentuk buku ya. Itu menjadi atlas. Yang berikutnya, globe. Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Jadi, bumi ini bentuknya adalah bulat sebagaimana digambarkan dalam globe ini ya. Karena globe adalah merupakan tiruan dari bola bumi ya. Tiruan dari bola bumi. Letak astronomis. Letak astronomis Indonesia, ya. Kondisi geografis Indonesia ya. Letak astronomis adalah letak suatu tempat yang didasarkan atas garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur? Ya. Garis lintang adalah garis yang melintang melingkari bumi. Ya. Kemudian garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Jadi, letak astronomis adalah letak yang didasarkan atas garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis yang melintang melingkari bumi. Ya. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Inilah kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis atau letak geografis adalah tempat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya. Letak geografis Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah Asia di sebelah utara, kemudian Australia di sebelah selatan. Sedangkan samudranya ada Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia ada di sebelah barat. Ya. Jadi, letak geografis adalah letak yang didasarkan atas tempat yang sesungguhnya. Untuk Indonesia, letak geografisnya ya, terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia di sebelah utara, benua Australia di sebelah selatan, kemudian Samudra Pasifik di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. C. Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, dan sumber daya air. Sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Ya. Jadi untuk sumber daya alam Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi ada sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah subur dan ada tanah yang tidak subur. Sumber daya air dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama air hujan, 2 sungai, dan 3 danau. Ya. Jadi sumber daya airnya terdiri dari air hujan, air sungai, dan air danau. Hutan
Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% ya, 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Jadi luas hutan di Indonesia ya itu kurang lebih 52,3% dari seluruh wilayah luas Indonesia ya. Yang berikutnya potensi kemaritiman. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu, ada pula potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. D. Keadaan penduduk Indonesia. Berdasarkan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 305 juta jiwa. Ya, ini berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik ya. Pada tahun 2015 kurang lebih penduduknya berjumlah 254,9 juta jiwa. Kemudian nanti 20 tahun berikutnya pada tahun 2035 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 305 juta jiwa. Komposisi penduduk membantu sensus penduduk untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk berdasar kriteria-kriteria yang ada. Pertama, berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Ya. Ada piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Agama. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari data-data tersebut, juga diketahui mayoritas agama yang dianut penduduk Indonesia adalah agama Islam. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Komposisi penduduk ya, berdasarkan letak geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Penduduk dapat dibagi dua berdasarkan letak geografisnya, yaitu di desa dan di kota. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia secara umum dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia. E. Keadaan alam Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya. Di Indonesia itu dilalui oleh dua jalur pegunungan muda,
jalur pegunungan muda adalah jalur pegunungan yang masih aktif ya. Ini merupakan rangkaian dari sirkum Pasifik, yaitu yang berasal dari Samudra Pasifik. Kemudian dari rangkaian sirkum Mediterania, ini yang berasal dari Laut Mediterania yang ada di sebelah barat sana. Ya. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Indonesia terletak di antara dua paparan besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Apa itu paparan? Ya. Paparan adalah daratan yang terendam air yang disebabkan oleh adanya zaman es atau zaman glasial ya. Ketika terjadi pencairan es, kemudian ada beberapa daerah yang rendah kemudian tertutup oleh air es yang menjadi laut ya. Sehingga memisahkan daratan Asia dengan Indonesia Barat, yaitu Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Sedangkan yang di sebelah timur yang disebut dengan paparan Sahul ya, yaitu daratan yang terendam oleh air laut yang disebabkan oleh mencairnya es, sehingga daratan Australia terpisah dengan Maluku dan Irian atau Papua. Itu paparan Sunda dan paparan Sahul. Relief muka bumi digolongkan menjadi tiga, yaitu wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Iklimnya, keadaan iklim di Indonesia yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim ini yang disebabkan oleh adanya angin musim, ya. Kemudian iklim tropika karena Indonesia merupakan daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Kemudian iklim laut yang disebabkan oleh adanya angin laut. Keadaan alamnya berdasarkan pendekatan biogeografi atau keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas dua kelompok, yaitu Malayan dan Indo-Australian. Ya. Jadi penduduknya digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok Indo-Malayan dan Indo-Australian. Berikut tiga kelompok fauna, yaitu fauna asiatis, fauna australis, dan fauna peralian. F. Dampak interaksi antar ruang. Kita ulangi lagi nih ya, yang faunanya. Fauna asiatis itu adalah fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Ya. Fauna di Indonesia Barat seperti Kalimantan, kemudian Pulau Jawa, Sumatera, ya, ini memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di daratan Asia. Ya. Ciri-cirinya antara lain adalah binatang yang memiliki tubuh yang besar, seperti harimau, gajah, banteng, dan sebagainya. Kemudian fauna australis ya, adalah fauna yang ada di Indonesia Timur, di mana fauna ini memiliki kesamaan dengan yang ada di Australia. Antara lain adalah berbagai jenis burung yang berbulu indah, kemudian binatang berkantong. Sedangkan fauna peralian ini yang ada di Indonesia Tengah ya. Ini memiliki kekhasan sendiri, antara lain adalah adanya anoa dan adanya komodo. Jadi untuk faunanya dibagi menjadi tiga, yaitu fauna asiatis,
australis, dan peralihan. Dampak interaksi antar ruang. Perdagangan antar wilayah adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau produsen yang lain antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi yang dimaksudkan perdagangan antar wilayah adalah bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau produsen yang lain antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Dampak interaksi antar ruang akan terjadi mobilitas antar wilayah. Kemudian perkembangan pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, perkembangan sarana dan prasarana, perubahan sosial budaya, serta perubahan komposisi penduduk. Ya. Jadi dampak dari interaksi antar ruang yaitu adanya mobilitas antar wilayah di mana penduduk ini saling ya, mengadakan interaksi berhubungan dari wilayah satu dengan wilayah yang lain, yang kemudian akan menumbuhkan ya, pusat-pusat kegiatan ya, pusat-pusat perekonomian, pusat perkantoran, ya, pusat kegiatan-kegiatan yang lain. Adanya perubahan penggunaan lahan, ya, yang semula lahan pertanian bisa diganti menjadi perkantoran, perumahan, jalan, dan sebagainya. Kemudian adanya perubahan orientasi mata pencaharian. Ya. Pencaharian di sini yang misalnya dari desa pergi ke kota, ya, yang semula pencahariannya adalah bercocok tanam atau agraris, kemudian di kota mereka bekerja di perusahaan-perusahaan perkantoran, ya, yang kemudian nanti akan menumbuhkan adanya bentuk perekonomian yang baru dari perekonomian agraris menuju perekonomian industri. Adanya perkembangan sarana dan prasarana, ya, kemudian perubahan sosial budaya, serta perubahan komposisi penduduk. Demikian untuk materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.